Di sebuah kota modern di Jepang yang hiruk-pikuk, di antara papan reklame, jalanan ramai, dan kehidupan manusia yang sibuk dengan urusannya masing-masing, ada sosok dewa kecil yang nyaris tak dikenal. Namanya Yato. Tidak ada kuil untuknya, tidak ada pendeta, bahkan tidak ada satupun umat yang setia berdoa padanya. Namun Yato tetap bersikeras ingin menjadi dewa yang dihormati. Dengan spidol hitam murahan, ia menuliskan nomor teleponnya di dinding, di toilet umum, bahkan di papan sekolah. Akan mengabulkan permintaan apapun. Tarif 5 yen. Banyak yang menertawakan iklan itu, tapi Yato serius. Ia menerima permintaan sekecil apapun, bahkan mencari hewan peliharaan yang hilang. Suatu hari, ia diminta menemukan seekor kucing putih kecil. Dengan penuh percaya diri, Yato mengejar si kucing melewati gang, menyeberangi jalan, hingga tanpa sadar ia berada di tengah lalu lintas. Sebuah truk melaju kencang. Waktu seakan melambat. Yato terdiam, dan di detik itu, seorang gadis SMA bernama Hiyori Iki berlari tanpa pikir panjang, mendorong Yato ke samping. Tubuhnya sendiri yang terkena hantaman. Orang-orang menjerit. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Bukannya terluka parah, tubuh Hiyori terbaring di jalan, sementara jiwanya berdiri di sampingnya, terlepas dari raganya. Hiyori kebingungan, berteriak melihat tubuhnya sendiri. Yato dengan santainya hanya tersenyum dan berkata, "Wah, kau bisa keluar dari tubuhmu. Menarik sekali." Sejak hari itu, hidup Hiyori berubah. Ia menjadi manusia setengah roh. Ia bisa keluar dari tubuhnya kapan saja, berlari dengan kecepatan luar biasa, bahkan menendang makhluk gaib. Tapi itu juga berarti ia bisa terjebak di dunia roh kapanpun, dan tubuhnya yang kosong beresiko mati. Hiyori yang putus asa meminta Yato memperbaiki tubuhnya. Yato mengangguk, tapi bukannya langsung membantu, ia malah sibuk menerima permintaan-permintaan receh lain. Dari menemukan barang hilang, menyingkirkan roh kecil pengganggu, hingga membantu orang putus asa. Hiyori mulai kesal. Ia, yang biasanya gadis biasa dengan kehidupan sekolah normal, kini terseret ke dunia roh berbahaya. Ia menyaksikan makhluk-makhluk mengerikan bernama Ayakashi, roh jahat yang memangsa emosi negatif manusia. Yato menegaskan bahwa tanpa senjata, ia sulit melawannya. Disinilah kita melihat sisi rapuh Yato. Ia sebenarnya kuat, tapi karena tidak punya singki, roh manusia yang dijadikan senjata, ia tampak seperti dewa gagal. Mantan sinkinya sudah lama meninggalkan dia. Hiyori semakin menyadari bahwa Yato bukan dewa hebat, melainkan dewa yang bahkan tidak punya arah hidup. Tapi entah kenapa, ia tetap menaruh rasa iba pada Yato. Di sebuah tempat sunyi, Yato merasakan kehadiran roh seorang anak lelaki. Wajahnya kosong, matanya penuh kebingungan, seolah baru saja meninggalkan dunia manusia. Ia adalah roh remaja yang mati muda. Yato menatapnya serius, lalu berkata, "Mulai sekarang, kau akan menjadi Shinkiku. Aku menamakanmu Yukine." Begitu nama itu diucapkan, cahaya menyelimuti roh itu. Tubuhnya berubah menjadi sebuah pedang panjang, indah, dan murni. Dengan Shinki baru bernama Yukine, Yato akhirnya bisa melawan Ayakashi dengan kekuatan sebenarnya. Pertarungan pertamanya dengan Yukine penuh ketegangan. Ayakashi besar menerjang dan Yato dengan teriakan lantang menghunus pedangnya. Cahaya tebasan mengiris kegelapan, memusnahkan roh jahat itu. Namun ketika kembali ke wujud manusia, Yukine tampak murung. Ia masih anak remaja, bingung dengan kenyataan bahwa dirinya sudah mati. Ia iri melihat Hiyori yang bisa pulang ke rumah, bercanda dengan teman, dan memeluk orang tuanya. Yukine tidak punya siapa-siapa lagi. Hiyori mencoba mendekati Yukine dengan lembut, tapi ia menolaknya. Hubungan mereka bertiga mulai terbentuk, aneh, rapuh, tapi nyata. Hari-hari berikutnya, Hiyori makin sering keluar masuk dari tubuhnya. Kadang ia terbangun dan mendapati tubuhnya terbaring di bangku taman, sementara jiwanya berkeliaran entah di mana. Ia takut suatu hari tubuhnya akan berhenti berfungsi. Namun Yato terus menunda permintaannya.
Sementara itu, Yukine tinggal bersama Yato. Ia merasakan kesepian yang semakin dalam. Di balik wajah sinisnya, ada kerinduan akan kehidupan yang ia rindukan. Duduk di meja makan, bercanda dengan keluarga, atau sekedar merasa hangat di rumah. Yato, dengan sifat males-malesan dan konyolnya, tidak pandai menghibur Yukine. Ia hanya berkata, "Kau Shinkiku sekarang, itu saja sudah cukup." Ucapan itu membuat Yukine semakin merasa asing. Hanya Hiyorilah yang benar-benar mencoba memahami perasaan Yukine, meski ia sendiri kebingungan dengan keadaannya. Hari-hari itu menjadi pondasi awal sebuah hubungan yang kelak akan diuji oleh dosa, amarah, dan pengkhianatan. Hari-hari berjalan semakin sulit bagi Hiyori. Tubuhnya makin sering ditinggalkan jiwanya tanpa ia sadari. Di sisi lain, Yukine semakin menunjukkan keresahannya. Ia sering menatap teman-teman sebaya Hiyori yang bercanda dan pulang ke rumah masing-masing. Sementara dirinya, ia hanyalah roh yang terikat pada seorang dewa, yang bahkan tak punya kuil. Perasaan iri itu tumbuh menjadi jarak. Yukine sering meninggalkan Yato dan Hiyori sendirian. Suasana hati Yukine digambarkan makin berat, seperti ada dinding tak kasat mata yang memisahkannya dari dunia. Tiba-tiba muncul sosok yang benar-benar menguji Yato, yaitu Bishamon, sang dewi perang. Cantik, perkasa, dan penuh amarah. Dengan rambut pirang panjang dan tubuh menjulang, ia menatap Yato seolah melihat musuh bebuyutan. "Yato, aku takkan pernah memaafkanmu," serunya menghunus Shinki-Shinki yang ia miliki. Tidak seperti Yato yang hanya punya Yukine, Bishamon memiliki banyak sekali Shinki. Mereka berubah menjadi tombak, cambuk, pedang, bahkan busur panah. Serangan datang dari segala arah, membuat Yato kewalahan. Pertarungan ini penuh ketegangan. Yato melompat di atap rumah, menangkis panah dengan Yukine, sementara Hiyori berteriak cemas dari jauh. Bishamon menyerang tanpa henti. Dendamnya begitu dalam karena masa lalu Yato sebagai dewa pembantaian. Yato sendiri tak membalas penuh. Ia lebih banyak menghindar, seolah tak ingin melukai Bishamon. Akhirnya, dengan susah payah, Yato berhasil melarikan diri. Tapi jelas, Bishamon tidak akan berhenti sampai ia menghapus Yato dari dunia para dewa. Kegelapan dalam hati Yukina semakin menebal. Ia mulai menyentuh barang-barang manusia, mencoba merasakan apa artinya hidup kembali. Awalnya terlihat polos, tapi perlahan ia mencuri uang dari dompet manusia. Setiap kali Yukina melakukan kesalahan, tubuh Yato dipenuhi luka. Darah menetes dari mulutnya, memar muncul di kulitnya, seolah ia disiksa dari dalam. Hiyori panik melihat Yato yang semakin lemah, sementara Yato hanya tertawa kecut. "Ini harga yang harus dibayar, karena aku memilih dia sebagai Shinkiku." Namun, di hati kecilnya, Yato khawatir. Jika Yukina terus larut dalam dosa, bukan hanya dia yang binasa, tapi ikatan mereka akan runtuh. Sementara itu, Hiyori mencoba berbicara baik-baik dengan Yukina. Ia berkata dengan lembut, "Kau tidak sendirian, kami ada di sini." Tapi Yukina membentaknya. Rasa iri dan sakit hatinya menutup telinga dari semua kebaikan. Akhirnya, Yukine benar-benar melewati batas. Ia memecahkan jendela dengan batu, mencuri barang, dan bahkan menatap manusia dengan keinginan yang gelap. Yato yang terikat dengannya semakin menderita. Tubuhnya jatuh terkulai. Napasnya berat. Satu momen, Yato hampir tak bisa berdiri. Hiyori memeluknya sambil menangis. "Kau akan mati kalau begini. Yukine, hentikan. Kumohon." Tapi Yukine lari, berteriak penuh amarah. "Kenapa aku? Kenapa aku yang mati muda? Kenapa aku harus kehilangan segalanya?" Rasa frustasi Yukine terasa nyata, tapi ia hanyalah anak yang tidak siap menerima kematian. Namun setiap amarahnya, setiap dosanya adalah racun bagi Yato. Di tengah keputusasaan itu, muncul sosok Nora, Shinki lama Yato. Dengan senyum dingin, ia berbisik agar Yato meninggalkan Yukine. Nora menawarkan kekuatan gelap, mengingatkan Yato pada masa lalunya. Namun Yato menolak. Ia tetap bertahan dengan pilihan Yukine meski nyawanya hampir hilang karenanya. Tubuh Yato semakin hancur.
Setiap langkah Yukine yang salah menimbulkan luka baru di tubuh sang dewa. Darah merembes dari mulut. Kulitnya penuh retakan hitam seperti racun yang merayap dari dalam. Hiyori yang menyaksikan itu tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia berlari mencari bantuan pada Kofuku dan Daikoku, sepasang dewa yang cukup dekat dengan Yato. Kofuku menatap Yato dengan wajah serius yang jarang ia tunjukkan. Satu-satunya jalan adalah ritual penyucian. Tapi jika Yukine menolak mengakui dosanya, Yato bisa mati di sini. Udara menjadi berat. Hawa gelap memenuhi ruangan. Yukine dikelilingi jimat penyegal, sementara Yato terkapar di lantai. Matanya hampir tak bisa terbuka. Ritual dimulai. Suara doa mengisi udara, cahaya jimat berkedip. Hiyori menggenggam tangan Yato, berbisik, "Tolong bertahan, jangan tinggalkan kami." Namun Yukine tidak mau menyerah. Ia berteriak marah. "Kenapa aku yang harus mati? Kenapa orang lain bisa hidup bahagia, sementara aku tidak? Aku benci semuanya!" Suara itu bergema, menciptakan gelombang energi yang makin menyiksa Yato. Hiyori akhirnya melangkah ke lingkaran jimat meski beresiko ikut terbakar oleh energi ritual. Dengan air mata menetes, ia berteriak pada Yukine. "Kau tidak sendirian, kami ada di sini. Yato, aku juga tidak ingin kehilanganmu. Jadi kumohon Yukine, akuilah." Yukine menutup telinga, tubuhnya bergetar. Ia melihat bayangan keluarga yang tak bisa ia sentuh lagi, teman-teman sekolah yang kini melanjutkan hidup tanpa dia. Cahaya jimat meledak terang. Energi gelap hancur. Noda yang menggerogoti Yato lenyap. Sang dewa perlahan membuka mata, luka-luka di tubuhnya menghilang. Untuk pertama kalinya, Yukine bersujud, menangis sambil memohon maaf. Dan Yato, meski hampir kehilangan nyawa, hanya tersenyum tipis. "Akhirnya kau jujur. Selamat datang kembali, Yukine." Setelah penyucian, hidup mereka mulai kembali tenang. Yukine menjadi lebih patuh meski masih canggung. Ia mulai menunjukkan kepedulian kecil, mengikuti Yato, mendengarkan Hiyori, bahkan belajar mengendalikan emosinya. Namun masalah lain muncul. Hiyori perlahan kehilangan ingatannya tentang Yato. Suatu hari, ia menatap Yato dengan wajah bingung, lalu bertanya, "Kau siapa?" Wajah Yato yang biasanya santai langsung membeku. Senyum palsu ia paksa muncul, tapi matanya jelas dipenuhi rasa sakit. Hiyori, yang biasanya hangat, kini bahkan tidak mengingat janji yang pernah mereka buat. Di saat itulah muncul Nora, Shinkiwama Yato. Dengan nada dingin, ia berkata, "Kau tidak butuh mereka. Kau pernah menjadi dewa besar. Ingatlah masa lalu, Yato. Ingat darah yang pernah kau tumpahkan." Bayangan masa lalu Yato terlintas. Ia melihat dirinya menghunus pedang, membantai tanpa ampun. Itu adalah sisi dirinya yang ingin ia lupakan. Tapi Nora terus menggoda, menariknya kembali. Hari itu, langit tampak kelabu. Di antara reruntuhan kuil tua yang sunyi, dua sosok berdiri saling berhadapan. Yato dan Rabo, dewa perang yang dulu dikenal sebagai pembawa kehancuran. Udara di sekeliling mereka terasa berat. Tak ada suara selain desir angin yang mengaduk debu tanah. Rabo menatap Yato dengan senyum dingin. Ia datang bukan sekadar untuk bertarung, tapi untuk membangkitkan kembali sisi kelam yang pernah ada dalam diri Yato. Bagi Rabo, Yato yang dulu sang dewa pembunuh tanpa belas kasihan adalah sosok yang ia kagumi dan rindukan. Tapi kini, Yato telah berubah. Ia bukan lagi dewa yang haus darah. Ia hidup sederhana, membantu manusia dengan bayaran 5 yen. Bahkan punya teman manusia bernama Hiyori Iki dan seorang Shinki muda bernama Yukine. Bagi Rabo, itu semua adalah pengkhianatan terhadap jati diri seorang dewa perang. Namun Rabo tahu,
Untuk memancing kembali kegelapan dalam diri Yato, ia harus mengambil hal yang paling berharga bagi Yato. Dan itu adalah Hiyori. Dengan bantuan sinki lamanya, Nora, Rabo berhasil menculik Hiyori dan menghapus ingatannya tentang Yato. Kini, gadis itu bahkan tak mengenal siapa dewa yang pernah ia panggil dengan begitu tulus. Bagi Yato, kehilangan itu lebih menyakitkan dari apapun. Tanpa ragu, Yato datang menantang Rabo di tempat persembunyiannya. Pertarungan dua dewa pun dimulai. Ledakan energi spiritual meledak di udara, menciptakan gelombang yang mengguncang tanah. Nora, yang kini menjadi senjata Rabo, menyerang dengan gerakan cepat dan mematikan. Yato menghindar dengan sigap, namun serangan demi serangan membuatnya terdesak. Setiap tebasan pedang Rabo seperti menggema dengan bayangan masa lalu, darah, jeritan, dan kekosongan. Rabo terus menekan sambil berteriak, "Di mana dewa yang dulu? Kau bukan Yato yang kukenal. Dewa seharusnya tidak punya belas kasihan." Tapi Yato tak menggubris. Ia hanya menggenggam erat senjatanya, Seki, bentuk roh Yukine, dan berkata lirih, "Aku sudah bukan orang itu lagi." Namun semakin lama pertarungan berlangsung, semakin Yato terpojok. Rabo terus menghantamnya, menghina perubahan Yato, dan menyinggung Hiyori. Di kejauhan, Hiyori yang kehilangan ingatan hanya bisa menatap dengan kebingungan. Ia tidak tahu siapa Yato, tapi hatinya terasa bergetar setiap kali melihatnya terluka. Saat Rabo hendak memberikan pukulan terakhir, Yato hampir tumbang. Tubuhnya berlumuran luka, napasnya berat, dan pandangannya mulai kabur. Dalam sekejap, mata Yato berubah tajam, auranya meningkat drastis. Ia berdiri kembali, kali ini bukan dengan amarah, tapi dengan tekad untuk melindungi. Pertarungan pun berlanjut, kali ini dengan kekuatan penuh dari kedua dewa. Rabo mengayunkan Nora dengan kekuatan luar biasa, tapi Yato mampu menangkis dengan presisi sempurna. Setiap tebasan pedangnya terasa mantap dan bersih, bukan karena kebencian, tapi karena keyakinan. Ia bukan lagi dewa pembunuh, tapi dewa yang ingin menolong orang yang berarti baginya. Serangan terakhir Yato memecahkan pertahanan Rabo. Tubuh Rabo mulai retak, bukan karena luka fisik, tapi karena jiwanya mulai menghilang. Sebagai dewa yang hidup dari kekacauan, Rabo kehilangan tempatnya di dunia ini saat keinginannya gagal tercapai. Yato melangkah mendekat, menatapnya dengan iba. Ia tidak ingin membunuhnya, tapi Rabo hanya tersenyum tipis. Tubuh Rabo perlahan pecah menjadi cahaya, lalu menghilang di udara bersama Nora yang meninggalkan tempat itu tanpa sepatah kata pun. Pertarungan telah berakhir. Beberapa hari kemudian, kehidupan kembali seperti semula. Yato berjalan di jalanan kota, menulis nomor teleponnya di tembok dan papan iklan, mencari pekerjaan kecil dengan bayaran 5 yen. Langit sore berwarna keemasan. Tawa mereka menggema di jalanan, menutup kisah panjang penuh luka dan penebusan dengan kehangatan sederhana.